Halo Sunshine, welcome back to my YouTube channel. This is me Cheryl from Cheryl Tash, raisa.blogspot.co.id. Hari ini aku nggak bikin makeup tutorial, tapi aku habis bikin makeup tutorial yang kayak aku gunain hari ini. Kalau misalkan kamu belum nonton, please langsung aja videonya ada di sini. Kamu bisa check out. Aku nggak pakai foundation sama sekali untuk complexion hari ini, dan kamu bisa langsung cek di sini nomor cerah videonya. Hari ini aku tidak semeringah biasanya ya, karena I just want to be myself. Aku gak pernah bikin video yang tidak semeringah kayaknya. Hari ini aku mau ngobrol aja bareng teman-teman. Ini nggak ada konteksnya sama video makeup sama sekali. Dan kalau misalkan teman-teman datang ke channel ini, halo, aku Cheryl Raisa, umurku gitulah. Gitulah. Aku seorang beauty content creator sejak dahulu kala dan masih berkutat di kerjaan as a influencer sampai sekarang. Alhamdulillah bertahan karena aku love sekali sama apa yang aku lakuin. Tidak pernah kerja kantoran. Aku lulusan psikologi, kalau misalkan kamu belum tahu. Aku kasih tempe. Sorry banget. Kenapa gue nggak bisa ngomong kalau misalkan sudah mau menyampaikan sesuatu hal sebagai diriku sendiri ya. Jadi, I've been lying for so long. Aku nggak tahu ini penting atau enggak. Tadi aku mau bilang sebelumnya, aku paling bodoh kalau mau ngomongin hal yang personal. Jadi kalau misalkan nanti bakal maju mundur cantik alur ceritanya, I'm so sorry. Kalau misalkan teman-teman datang ke sini dan sudah subscribe, thank you so much. Yang belum subscribe, iya, ini aja kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencari beauty content, makeup tutorial dan lain sebagainya, bisa langsung next ke video-video aku yang lain. It's okay. Aku cuma mau rambling. Aku mau memperkenalkan diriku. Halo, aku Cheryl yang selalu bilang, halo Sunshine, welcome back to my YouTube channel. This is Cheryl from Cheryl Tash, dan meriah selalu ya, Beb. Tapi sesungguhnya di dunia nyata, me as a person itu deep thinker, aku melankolia luar biasa, tapi sangat ditamengi oleh gagah kak. Tapi sesungguhnya di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku a sad person, not sad but sad person. And it's okay menurut aku. Setelah berjalannya waktu, aku bertambah usia, aku mensyukuri apa yang terjadi di dalam hidup aku sehingga aku menjadi personality pribadi yang seperti saat ini. Tadi aku udah lemparin pertanyaan di Instagram aku. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, Instagram aku ada di sini. Ya, aku lemparin pertanyaan ke teman-teman. Nanya apa aja boleh, mau curhat juga boleh. Intinya di video ini aku pengen nyeritain ke teman-teman. Aku mau memperkenalkan diriku yang sebaik-baiknya, nggak cuman untuk memperkenalkan ke teman-teman, tapi juga aku mau mengapresiasi diri aku sendiri. Kalau being Cheryl yang seperti ada di kehidupan nyata itu, it's okay. Jadi ya kita lanjut aja. Sebenarnya pertanyaannya kebanyakan dari teman-teman itu tentang beauty content, terus curhat dan lain sebagainya. Tapi aku mau nyangkutin gimana aku menyikapi apa-apa yang teman-teman tanyakan ke aku. Semoga bisa memberikan dampak positif kepada hidup kalian. Cara agar tidak prokrastinasi ngerjain skripsi. Proskatinasi, googling, bodoh kebetulan ya. Proskatinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun mengetahui bahwa penundaan tersebut dapat menghasilkan dampak buruk. Wow. Kalau aku sendiri, sejujurnya aku juga orang yang sama. Aku sering banget menunda hal-hal yang sebenarnya urgent. Aku tunda sampai akhirnya harus kepepet kayak skripsi aku. Terus abis itu hal-hal yang bikin aku nggak nyaman, itu biasanya aku tunda. Aku tahu itu hal yang tidak baik, tapi aku di sini mikir kayak ketika kamu sudah menentukan sesuatu, kamu memilih untuk proskatinasi atau menunda, kamu harus tanggung jawab. Ketika kamu gagal karena kamu menunda tersebut, tanggung jawab sama hal tersebut. Tapi kalau misalkan kamu memilih untuk tidak menunda hal tersebut, kamu juga pasti akan ada tanggung jawab lagi setelahnya. Jadi tanggung jawab sama apa yang kamu lakuin. Ketika kamu sadar, oh kayaknya gue nggak bisa tanggung jawab nih kalau gue nunda ini nih nantinya, lakuin sekarang. Tapi kalau misalkan kamu berpikir gue nggak bisa nih, gue nggak bisa ngelakuin hal penting ini sekarang, kamu harus terima konsekuensinya gitu. Dan kayaknya gue bisa nih terima konsekuensinya. Oke, jalanin, go for it. Menurut aku sih sejauh ini seperti itu. Tapi
Tapi kalau misalkan ada pendapat lain, silahkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Rakita Ajeng, yang sekarang dari Asa Yunda. Berat sama tingginya berapa? Berat aku so far sekitar 40, 41, 42, 43 ya, sekitaran segitu. Tingginya 149,5 cm. Aku dibully selama SD karena tinggi badan aku, tapi setelah SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang aku mencintai tinggi aku yang segini. Karena aku berpikir seandainya aku tingginya mungkin 170, 180 ya, mungkin aku nggak jadi profesi yang kayak sekarang. Dan kalau misalkan mama aku, Mama Penguin, selalu bilang seandainya kamu tidak diciptakan seperti ini, mungkin kamu jadi orang yang sombong, mungkin kamu menjadi personality yang beda. Jadi aku sangat mensyukuri apa yang dikasih sampai sekarang ini. Seperti itu. Jadi banyak banget selama ini yang kayak, Kak, badan kakak kecil banget tapi kok bisa confident dan lain sebagainya, Kak, kok kakak kuntet dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu lah. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu mengenali kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Ketika kamu punya kekurangan secara fisik, cintain gitu, jangan dilawan, karena kamu nggak bisa maksain orang lain untuk mencintai kekurangan kamu. Hal pertama yang bisa kamu lakuin adalah cintain kekurangan kamu, sehingga orang-orang di sekeliling kamu pun bisa merasakan cinta tersebut bareng-bareng sama kamu. Jadi persetan lah orang mau ngomong apa soal tinggi badan, bentuk wajah, dan lain sebagainya. As long as kamu sudah berbuat baik, kamu punya personality yang baik gitu, kamu punya pakem di dalam hidup yang baik, persetan lah itu bentuk. Tua juga keriput tetap. Ini ada pertanyaan skincare rutin, aku tidak mau menjanjikan lagi karena aku kayak udah terlalu banyak dusta dan bikin orang marah karena Cheryl mana skincare rutin, iya besok padahal. BTW, kalau kamu melihat ada ke-glowingan selain makeup tutorial aku yang bisa kamu cek di sini, aku pakai reflektor di bawah. Ya, jadi itulah trik dari aku. Seandainya kamu merasa flat banget hidupnya, berikan reflektor. Oh ya, satu fact about me, Cheryl, semakin gloomy harinya, semakin bacot diri, semakin nyengirnya makin lebar gitu. Itu kayak self defense sebenarnya. Cuman ya, self defense kamu kalau misalnya kamu lagi sedih, boleh di komen juga di bawah. Ya, kita lanjut. Kenapa cobaan itu begitu berat? Menurut aku, ketika cobaan itu ringan, hidup selesai nggak sih? Cobaan ada untuk bikin kita belajar, lebih bijak, lebih kuat, dan bekal untuk bisa menghadapin cobaan selanjutnya. Jadi kenapa berat? Karena memang harus begitu gitu. Dan cobaan itu bukan berarti hal yang harus dihindari, ditakuti gitu. Hadapin aja. Karena nggak ada yang permanen, semuanya temporary. Jadi kalau misalkan kamu senang, nggak usah terlalu senang, tetap napak. Kalau misalkan kamu sedih, gak perlu terlalu sedih, tetap semangat. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Tadi dari Erika. Sekarang lanjut. Udah jalan, udah nyaman, udah suka, udah hampir sayang, dianya masih mikirin mantannya. Harus apa? Harus apa? Hempas aja kan. Itu kalau jawaban aku di video-video lain, mungkin yang jawaban diplomatisnya adalah hempaskan kan. Tapi kalau misalkan jawaban Cheryl sebagai manusia yang sesungguhnya, lakuin aja yang terbaik dari kamu. Ketika misalkan kamu sudah berusaha, sudah memberikan hal baik ke orang tersebut gitu, udah maksimal yang kamu lakuin, kalaupun harus bubar atau diakhiri atau kamu sudahi atau dia yang menyudahi, kamu gak akan ada rasa kecewa di dalam diri menurut aku pribadi. Karena at least gue udah ngelakuin hal yang terbaik dari gue untuk orang itu. Gue sudah memberikan hal yang mungkin bisa membahagiakan orang lain gitu, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan hal yang sebaliknya, gak terlalu kecewa gitu. Seperti itu kalau dari aku. Jadi lakukan aja yang baik-baik buat semua orang. Kak Cheryl apa kabar? Sangat luar biasa baik, sangat luar biasa diberikan pelajaran lately, sangat luar biasa berkembang beberapa waktu terakhir. Terima kasih sudah bertanya soal kabar, sangat-sangat berarti ditanyakan kabarnya. Dan kenapa nggak jadi penyiar radio? Ini dari Hilda. Kenapa nggak jadi penyiar radio aja sih, Kak? Kenapa? Satu, ingatan aku pendek.
Jadi kalau misalnya penyiar radio kan harus kayak lisannya lentur apa segala macam, ingatannya baik gitu. Aku bisa lisannya lentur tapi ingatannya buruk banget kebetulan. Ya, ingatannya buruk banget. Jadi long term, short term memorinya agak kayak broka. Gue broka tuh kalau di psikologi, otak bagian depan gue kayak rusak gitu. Jadi apa yang aku lakuin kemarin, besoknya aku bisa harus kayak usaha kemarin gue ngapain ya gitu. Dan speaking of that, kenapa kalau dari yang sepenelaahan aku ya, kayak mekanisme badan otak aku itu karena melalui beberapa hal yang mungkin sebelumnya kurang menyenangkan tapi sangat memberikan pelajaran yang luar biasa gitu. Jadi kayak dia secara langsung kayak ngekat hal-hal yang nggak terlalu penting nih buat masuk di otaknya Sheryl nih ya gitu. Jadi kayak hilang sampai beberapa tahun terakhir tuh aku kalau misalkan nginget itu seburuk itu. Tapi alhamdulillah beberapa waktu terakhir sudah semakin membaik. Jadi kenapa tidak jadi penyiar radio? Mungkin belum ada jalannya karena ingatannya jelek. Tapi aku tuh sebenarnya punya cita-cita sama teman aku, bukan cita-cita sih. Aku ingin sekali punya podcast bareng teman-teman aku, tapi memang belum terrealisasi karena faktor menunda-nunda. Tapi kalau ada, apakah dirimu mau? Tolong di komen juga di bawah ya. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Ini ada dari Iska Mutia, dia tidak bertanya, dia cuma bilang aku sayang kamu. Gak bisa aku gini-giniin tuh kayak lembut hatinya baper. Itu jawaban diplomatis kalau Sheryl di video lain, tapi kalau Sheryl lagi yang sesungguhnya dibilang aku sayang kamu, it means a lot to me. Terima kasih banyak. Terus ada pertanyaan lagi, kalau punya anak kembar cewek kira-kira namanya siapa? Nih random banget. Ini dari Nurul Husnik, my lovely friends. Siapa? Punya cita-cita juga belum sih, cuman dulu tuh aku pengen banget one day kalau misalkan entah punya anak atau adopt atau apa gitu ya, aku pengen banget punya nama anak tuh namanya Aksa. Mungkin Aksa Aksi, wow Aksi, cuman sejauh ini masih di kepala aku si Aksa. Nggak tahu kenapa kayak gagah banget tuh, mau cewek mau nama, mau cewek mau cowok dikasih nama Aksa tuh kayaknya dia akan kuat menghadapi dunia ini. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Tips cari kerjaan yang cocok. Tips cari kerjaan yang cocok, aku tidak punya tips and trick yang sangat akurat ya. Cuman menurut aku, gali segala macam yang mungkin nggak ada di kepala kamu. Kamu nggak berpikir misalkan kamu biasa ngerjain, mungkin kamu lulusan matematika misalkan, tapi ternyata kamu mau tuh kayak ngelihat jadi fotografer lucu deh kayaknya gitu. Cobain gitu. Kamu lakuin apa yang kira-kira ada di luar zona nyaman kamu. Atau misalkan kamu, gue dari performing art gitu, terus tapi kayaknya matematika statistik tuh keren gitu. Cobain gitu, lakuin apa aja yang bisa membawa kamu ke pekerjaan yang tidak hanya secara finansial membuat kamu lebih stabil, tapi juga bikin kamu happy at the same time. Jadi ya, explore diri kamu sampai limit paling ujung. Itu tips and trick. Selanjutnya tadi dari Dr. Tans. Selanjutnya dari Ayunda Imawan, my lovely Wajah Bekasi ya. Apa hal yang paling bisa membahagiakan lo? Asik. Wow. Aku sudah pasti pernah bilang kepada kamu ya Ayunda, hal yang paling bisa bikin aku happy, kalau misalkan aku pernah cerita nggak ya di video Q&A sebelumnya. Kalau misalkan kamu belum nonton Q&A aku yang lain, kamu bisa cek di sini, kayaknya ada 1-2 deh. Kamu bisa cek di sini. Hal yang kalau misalkan zaman TK orang-orang ditanya mau aku cita-citanya, aku udah pernah ngomong ya, aku ulang lagi aja kali ya. Cita-citanya biasanya kan kayak pas zaman TK tuh jadi dokter, insinyur lah ya, polisi lah ya gitu. Cita-cita aku waktu pas TK ditanya, jawabannya adalah membahagiakan orang lain. Jadi memang sudah kolot dan tua dari kecil gitu ya, jadi pas udah tuanya bangkot gitu. Jadi hal yang paling bisa bikin aku bahagia adalah ketika aku punya fungsi dan bisa membahagiakan orang di sekeliling aku, terutama my sunshine di luar sana. Aku ngerjain kerjaan kayak gini sampai sekarang itu pure juga, selain untuk membahagiakan teman-teman, itu juga kayak purpose of life dari diri aku. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin bisa ngerasa harinya lebih baik setelah nonton video aku, atau merasa terinspirasi, atau merasa ada sedikit motivasi di dalam dirinya setelah nonton video aku. Itu benar-benar hal yang bisa bikin aku merasa jauh lebih bahagia sama diri aku sendiri gitu. Makasih. Lanjut.
Cara menghadapi haters. Kenali diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah kenal sama diri kamu sendiri, aku orang yang seperti apa, tujuan hidup aku apa yang kurang dan lebihnya yang ada di diri aku itu apa gitu. Ketika orang-orang komentar tentang diri kamu nggak akan ngerasa kenapa gitu, karena gue kenal kok sama diri gue tahu gitu kurang lebihnya diri gue gitu. Jadi nggak ada ngaruh-ngaruhnya di dalam hidup kamu. Kalau misalkan haters itu harus digubris atau enggak, kalau aku pribadi, menurut aku ketika itu akan memperburuk diri dia yang kayak ini sudah lewat nih dari batas, aku akan ngasih tahu kayak beberapa kali ya. Alhamdulillah kalaupun emang ada haters gitu, sejauh ini DM jadi kayak personal gitu. Aku ngasih tuturnya yang kayak bener-bener santun. Oh ya, terima kasih atas sarannya gitu, terima kasih atas opininya. Semoga kamu diberikan tutur yang lebih baik, hati yang lebih tenang setelah ini gitu. Kata-kata tersebut sedikit menyakiti hati aku, sebenarnya membuat aku sedikit sedih gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga harimu tetap baik. Jadi luapkan emosi atau misalkan luapkan rasa sedih, kecewa dan lain sebagainya tuh yang ada di dalam diri kamu, nggak harus dengan kata-kata yang nyerang balik atau kata-kata yang arogan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi, salurkan energi negatif itu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang lembut. Itu akan lebih baik, gak cuma untuk orangnya tapi juga buat diri kamu sendiri menurut aku. Seperti itu. Ini dari It's Sunshine aka Anissa, my lovelies ya, one of my friends yang jarang banget aku temuin tapi tetap kayak love banget. Thank you so much. Pertanyaannya, tahun lalu kan ibu lumayan sering rehat. Kenapa? Karena tahun lalu itu perjalanan tahunnya dari awal sampai ujung lumayan naik turunnya tuh kayak roller coaster. Jadi tahun lalu tidak seproduktif itu, karena aku juga, kenapa tadi aku bilang di awal aku pengen kenalin diri aku yang sesungguhnya ke teman-teman yang nggak selalu kayak gitu ya, karena salah satunya aku ngerasa kalau misalkan aku spread negativity, beban moral buat aku. Tapi aku sekarang lagi belajar untuk menyalurkan hal-hal yang kiranya kurang mengenakan di diri aku, tapi bisa aku translate ke teman-teman juga dengan mungkin bisa bermanfaat juga gitu buat teman-teman. Jadi kenapa tahun lalu sering ngumpet akunya dari halayak ramai dan lain sebagainya, karena ya roller coaster. Pertanyaan yang sangat banyak adalah, Kak Sheryl punya pacar nggak? Pasangannya sekarang siapa? Kak, pacarannya sama siapa? Wow, ini ada beberapa ya pertanyaan tersebut. Kalau di video-video sebelumnya, jawabannya selalu aku berpacaran dengan pekerjaan aku, dengan lingkungan aku. Kalau sekarang aku berpacaran dengan orang-orang terdekat dan diri aku sendiri. Jadi aku punya relationship nggak cuman dalam in romantic way, kayak menurut aku ya, dilabelkan dengan bentuk kayak pacaran gitu. Tapi relationship pacaran yang sesungguhnya itu menurut aku sama diri aku sendiri. Jadi pacarannya sama siapa? Sama orang-orang tersayang dan diriku sendiri. Wah, sangat diplomatis. Lanjut, Kak, kalau video edit, foto, video pakai apa? Aku pernah jawab di Instastory, tapi banyak banget yang request untuk bikin tutorial gimana aku bikin Instastory, foto di Instagram aku gimana, dan di YouTube channel juga gimana. Insya Allah yang kali ini ya, karena aku kayaknya juga semangat nih mau bikin video yang kayak gini. Aku bakal bikin insya Allah, mungkin dibikin beberapa part, doakan ya. Kalau misalkan kamu memang pengen juga, please langsung kasih tahu aku dengan klik tombol like video ini. Oke, jadi aku tahu nih mau teman-teman video kayak begitu. Banyak yang juga yang nanyain soal outfit, gimana mix and match dan lain sebagainya. Sejujurnya aku bukan fashionista sama sekali ya. Aku cuma menggunakan apa yang bikin aku ngerasa comfort. Kalau misalkan teman-teman di luar sana ngeliat aku sehari-hari, sweater, kemeja, blazer, selesai. Itu aja paling. Dan warna-warnanya nggak akan yang kayak sangat meriah dan lain sebagainya. Tidak akan sulit karena aku buta warna. Susah memadu padankan ya. Jadi ya pokoknya apa yang bikin aku nyaman, mostly warnanya hitam, agak biru dongker, atau enggak warna-warna nude. Udah itu. Paling pertama adalah yang aku gunakan untuk mix and match adalah confident. Pede aja dulu. Dari Gita Wawa. Kalau besok tahu nggak akan baik-baik aja, hari ini akan ngelakuin apa? Susah ya pertanyaannya. Hari ini tahu besok nggak akan baik-baik aja, hari ini gimana? Aku akan lakuin yang paling baik yang bisa aku lakuin di hari ini. Urusan besok bukan tanggung jawab
jawab aku, itu urusan Tuhan. Tanggung jawab aku ya do your best buat hari ini, apa yang akan datang hadapin. Jadi lebih tenang aja gitu. Banyak juga yang nanyain soal makeup, but for today I'm so sorry my girl. Ada di video lain, boleh dicek di playlist video aku. Banyak banget tadi ini dari Guiches juga, aku sayang Kak Sheryl. Wow, sungguh Korea banget aku ya, pantas. Dari Nana, Becky Nana, ini one of my good friend juga, ya dari Lombok. Biar cantik kayak Kak Sheryl, caranya gimana? Kamu peres. But I love you. S.T. Ya. Kak Sheryl, gimana cara mengatasi kejenuhan dalam hidup? Kadang udah feeling frustrated, tapi ingat ada orang-orang yang harus dibahagiakan. Zaman dulu, balik lagi, aku ingin menceritakan pengalaman aku sendiri dulu. Zaman dulu itu aku mengignore adanya rasa sedih. Jadi persetan lah sedih itu gitu ya. Jadi aku lumayan 6 sampai beberapa tahun nggak bisa nangis, nggak bisa sebenarnya sampai sekarang masih ada sisanya. Jadi aku nggak bisa mentranslate rasa sedih itu dengan bentuk kayak gitu, sulit gitu buat aku. Atau misalkan ada orang yang datang ke aku terus dia sedih dan lain sebagainya, aku nggak bisa menunjukkan bentuk sedih aku gitu. Aku cuma bisa kayak tegang dan oh ya, at least gue ada di samping lo kayak sini gitu. Aku menyadari itu nggak sehat selama beberapa tahun, sampai akhirnya aku mencoba di tengah tahun kemarin untuk lebih menggunakan rasa sedih aku tuh jadi teman gitu. Jadi kalau ketika aku ngerasa frustasi sama hidup, jenuh dan lain sebagainya, aku nggak push diri aku kayak biasanya aku lagi semangat. Aku biarin kasih istirahat. Jadi kamu punya tenaga lebih banyak lagi setelah kamu beristirahat sebentar. Karena ketika misalkan oke, gue frustasi, gue hantam semuanya dan lain sebagainya gitu, pada akhirnya kamu akan sholat sendiri gitu. Kamu akan matinya tuh benar-benar kayak bukan mati ya. Maksudnya kamu tuh kayak lagi ngegoresin luka-luka di dalam diri kamu yang permanen. Jadi cara yang paling baik menurut aku adalah kasih waktu diri kamu untuk istirahat. Biarin diri kamu ngerasa oke, gue lagi frustasi, gue lagi di keadaan yang tidak baik. Kamu bisa ngomong sama orang-orang terdekat di sekeliling kamu. Seandainya memang masih sulit, aku pernah sharing di Instagram aku, itu Save Yourself. Ini adalah salah satu website. Ini aku nggak berbayar sama sekali, cuman aku cinta banget karena ada website seperti ini. Ini adalah website yang menyediakan jasa psikolog-psikolog yang terpercaya dan teman-teman yang bisa 24 jam ngerespon kamu seandainya kamu lagi ngerasa depres, kamu lagi ngerasa sendiri dan lain sebagainya. Kamu bisa langsung cerita sama teman-teman dari Save Yourself ini. Karena masih banyak banget orang-orang yang berpikir, menurut aku ya, masih banyak orang-orang yang berpikir mental health itu ya udahlah gitu. Oke, anak gue sakit, bawa ke dukun. Oke, anak gue sakit atau bandel gitu, bawa ke dokter gitu. Ya sebenarnya banyak banget penyakit fisik yang juga datangnya tuh dari penyakit mental. Jadi menurut aku perlu banget buat kita-kita, gak cuma orang-orang tua gitu, anak-anak kecil, tapi juga kita yang kayak kaum milenial. Aku masih bisa dibilang kaum milenial gak sih? Untuk aware terhadap yang namanya mental health gitu. Karena illness itu sulit untuk diprediksi. Jadi kita sebagai orang yang hidup ya di dalam diri dan badan kamu sendiri, kamu juga harus aware. Dan seandainya sekeliling kamu ada yang ngerasain hal yang sama, kamu juga harus aware gitu. Kasih bantuan pertama sebagai orang terkasih di dalam hidup mereka. Intinya itu, kalau misalkan aku lagi merasa frustasi terhadap hidup, jadi beri waktu istirahat sehingga kamu punya energi lebih banyak lagi untuk bisa berfungsi buat orang-orang di sekeliling kamu. Begitu, panjang jawabannya ya, sorry banget nih. Ada lagi, Kak Sheryl asli orang mana? Ada. Terus abis itu, Kak gimana sih caranya supaya bisa tetap di posisi temen saat kita punya perasaan ke temen? Wah, aku tidak pernah merasakan itu karena kalau udah temen sekali udah sampai ujung nih temen gitu ya, kalau aku pribadi. Tapi kalau aku pikir-pikir, gak ada salahnya sih kalau misalkan kamu harus menyampaikan, tapi ketika mungkin memang kondisinya tidak memungkinkan atau merugikan salah satu pihak, kalau kamu menyatakan perasaan kamu ya, berdamai dulu sama diri sendiri. Ketika kalau aku pribadi, kalau dengan aku menyimpan perasaanku akan membuat hidup orang jauh lebih baik, kesempatan di dalam hidupnya untuk mendapatkan hal-hal baik lainnya akan lebih terbuka gitu ya. Itu akan bikin aku lebih lega gitu untuk nggak menyatakan feeling aku gitu. Jadi kalau misalkan kamu senang, kamu happy dengan hidup kamu tanpa aku menyebutkan apa-apa yang di dalam diri aku nggak apa-apa nggak nyebutin apa-apa. Begitu sih. Nangkep nggak? Aku aja bingung sama apa yang gue omongin sebenarnya ya, tapi itulah maksudnya ya.
Kak Sheryl kok sekarang jarang update makeup tutorial? Ini balik lagi, selain aku perfeksionis untuk bikin video dan lain sebagainya, aku deep thinker banget ketika berangkat ke dalam dunia beauty content ini. Aku juga menjaga mental health aku, karena aku terlalu deep thinker tadi ya. Mental gue lagi nggak bagus, kayak gue nggak bisa perform yang luar biasa baik gitu ke depan teman-teman karena ngerasa beban moral tadi. Itu bikin aku jadi kayak video aku nggak continue gitu. Video inilah aku mencoba ketika gue lagi nggak feeling begitu baik, tapi gue mau mentranslate itu dengan produktif. Selvina Viani ini salah satu my friends yang aku pernah ketemu di Bandung kalau nggak salah ya. Iya, ini lulis sekali, thank you babe, selalu keep in touch dengan aku. Pertanyaannya adalah apa hubunganku sama Chandra? Siapalah itu? Hai Chandra. Chandra itu teman aku dari Zigot. Jadi dari zaman SD, dari zaman kita masih kalau foto tuh 30-45 derajat ya, itu aku sudah bersamanya gitu. Tapi tidak ada yang tahu ke depannya kapan kakak nikah, pacar kakak penyiar itu. Ini banyak banget nanyain Chandra. Kan gimana nih? Ya intinya urusan cinta-cintaan ya kita nggak ada yang tahu nih ke depannya kayak gimana. Nggak menutup kemungkinan ya Chan. Tapi ya, amit ya sih coy. Ini masih ada yang nanya juga, suka banget sama story-nya Kak Sheryl dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu mau aku bikinin video tutorial gimana aku bikin, mengkreasikan Instastory, Instagram post, YouTube dan lain sebagainya, kamu bisa komen di bawah dan like video ini biar aku tahu kamu mau video yang semacam itu. Ini juga banyak pertanyaan kapan nikah, biarkan Allah yang menjawab. Kak, ini sudah terlalu panjang kayaknya, jadi aku harus singkatkan, padatkan. Masih banyak banget pertanyaannya. I'm sorry kalau misalkan pertanyaan kamu belum kejawab. Jadi semoga ada video-video lain seperti ini sehingga aku juga bisa menyalurkan apa yang ada di dalam sini dan mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Pertanyaannya adalah selanjutnya, awal mulai jadi beauty vlogger gimana? Mau kayak kakak, menginspirasi banget. Aku sudah pernah bikin videonya di sini. Kalau misalkan teman-teman belum nonton dari awal mula sampai ya saat aku bikin video itu, kalau belum nonton bisa langsung nonton, atau kamu bisa cek playlist lainnya, mungkin ada video yang kamu bisa relate dan kamu suka, bermanfaat buat hidup kamu ya. Terus Kak, selalu pakai kerudung apa? Kerudung aku nggak lepas-lepas. Kalau polos biasanya yang berwarna-warni itu selalu dari Femme Outfit atau kerudung Paris 13 ribuan. Tapi kebanyakan dari Femme Outfit itu the best. Terus kalau kerudung hitam, aku dari ZS_scarf, itu favorit aku banget untuk kerudung hitam. Terus habis itu kalau misalkan yang bermotif bisa biasanya aku pakai dari jana.id atau _id. Aku maaf ingetannya jelek tadi kan udah dibilang, jana_id atau .id sama Hawaska. Udah itu aja yang aku gunain. Kalau misalkan ada warna-warna atau misalkan yang tidak selain aku sebutkan tadi, paling Paris kan yang 13.000 kita beli di Point Square. Kak, gimana caranya ngilangin rasa nggak enakan? Aku tuh suka sensitif sama baper kan orangnya. Kebetulan aku kurang sensitif, bukan maksudnya aku kurang baperan sebenarnya orangnya. Jadi kalau misalkan mau ngasih saran pun mungkin based on my experience sendiri, nggak tahu ya bisa relate apa enggak. Cuman aku pribadi kenapa tidak baperan, karena pahamin dulu background orang lain ketika misalkan dia menyebutkan hal-hal yang tidak mengenakan hati gitu. Pahamin background mereka, kenapa ya kira-kira mereka nyebut hal kayak gitu, kenapa ya kira-kira gue beginiin gitu sama dia gitu. Apakah ada kurang miss dari gue, apakah background hidup mereka bikin mereka jadi orang yang seperti apa ya gitu. Jadi ketika kamu sudah memahamin background orang lain, sudah memahamin juga diri kamu sendiri gitu, ada toleransi gitu di dalamnya. Jadi rasa sakit hati tuh akan menjauh gitu dari diri kamu. Dan ketika misalkan baperan itu udah muncul gitu, kamu pilih-pilih kira-kira apa yang mesti aku komunikasikan gitu. Bagaimana cara mengkomunikasikannya ke orang tersebut, apakah perlu atau enggak ya gitu. Jadi langkah-langkah yang kamu ambil selain untuk menyelamatkan diri kamu dari rasa nggak enak, juga memberikan efek ke orang-orang yang mungkin bikin kamu baper tuh kayak, oh mungkin gue ada kurang juga. Jadi orang juga ikut introspeksi. Jadi ada rasa toleransi yang membentuk rasa sayang di antara kebaperan-baperan tersebut. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Makasih yang nontonin sampai habis. Thank you so much sudah mau mendengarkan aku berbagi energi berlebih di dalam diri hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Biarpun yang aku sampaikan di sosial media mungkin cuma 5-10% dari kehidupan
aku sehari-hari, tapi apapun yang aku sampaikan ke teman-teman di sosial media, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, itu pure sekali bentuk cinta aku ke teman-teman semua, bentuk cinta aku buat diri aku sendiri, bentuk cinta aku sama pekerjaan aku yang benar-benar aku cintain. Aku berdoa semoga teman-teman harinya selalu menyenangkan, kalaupun sedang tidak menyenangkan, semoga diberikan kelapangan di dalam hati. Selalu percaya sama diri kamu, selalu percaya sama takdir yang dikasih ke kamu. Lakuin yang terbaik yang bisa kamu lakuin hari ini. Insya Allah yang datang ke kamu pun hal-hal baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. I love you so much. And don't forget to keep shining like a sparkling sunshine.